dzamban fa inna. Jadi dosa itu kembali kepada personal masing-masing. Ya. Bahwa syariat itu ya imma jalbil masalah ya imma daf'id darar. Jalbil masalah wa daf'id darar. Jadi kebaikannya laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Jadi kalau kita berpikir ini aturan untuk kebaikan, ini larangan untuk dia kebaikan juga. Nah demikian juga pada ayat selanjutnya wa may yaksib khati'atan. Khati'ah dzamban saghiran. Berarti khati'ah ini artinya dzamban saghiran. Berarti ukurannya kecil di jambannya. Gitu. Au isman dzamban kabiran. Mal farqu bainal khati'ati wal ithmi? Al khati'ah adzambu as-saghir wa al-ith huwa diddul fi'li, lawan daripada fi'il, kan isim fi'il lawannya. Wal ithmu adzambu al-kabir. Siapa saja baik dosa kecil maupun dosa besar, sengaja, tidak sengaja atau sengaja. Nah, kemudian summa ni litartib ma'a tarafi harfu asli. Summa yarmi rama yarmi. Apa makna rama yarmi huna? Aslul makna melempar. Wa ma ramaisa idh ramaisa walakinallaha rama. Summa yarmi melemparkan tuduhan. Ya tak? Bihi dengan apa? Dengan khati'ah au alif bari'an. Mana bari'an? Dari kata baru'a atau bari'a. Wa ma ubarri'u barra'a. Ana bari. Bari ini orang yang tidak bersalah. Jamaknya abriya. Kemudian dia melemparkan menuduh orang yang tidak bersalah. Dari ana bari, misalnya ada ittahamta ahadan. Orang menuduh Anda misalnya. Kemudian Anda bilang, ana bari, saya tidak tahu, saya tidak menahu, saya tidak salah gitu. Summa yarmi bihi bari'an, kepada orang yang tidak bersalah. Apa konsekuensinya? Waman yaksib khati'atan au ithman. Kemudian apa? Summa yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Maka orang ini ihtamala. Ihtamala huna bimakna apa itu? Kalau hamila yahmalu, hamila yahmilu apa artinya? Oke. Kemudian di sini ihtamala yahtamilu bimakna tahammala. Menanggung. Tahammala yatahammalu. Tahammulan, menanggung. Asal katanya itu kan membawa, menanggung. Faqad ihtamala tahammal. Ana atahammal. Ana atajallad. Artinya saya siap menanggung beban derita hidup ini. Tahammal. Ya. Faqad ihtamala, faqad tahammala, menanggung. Buhtanan. Buhtanan ini apa buhtan? Kalau burhan, burung hantu. Kalau buhtan, kebohongan. Buhtan. Sama hadisatul ifki. Ada cerita hadisatul ifki. Itu haitsu uttuhimat Aisyah bi al-buhtan. Itu buhtan, sebuah kebohongan. Ya. Biramihi, dengan tuduhan tadi. Satu, dia masuk dalam buhtan. Yang kedua, dalam ithman. Ithman apa? Zamban kabiran. Mubinan. Mubinan bermakna bayyinan. Apa makna bayyinan? Jelas. Nyata. Ya. Bikasbihi. Itu jelas merupakan kebohongan dan merupakan
dosa yang nyata. Bayinan bikasbi. Perhatikan kata kasaba. Kasaba itu berarti melakukan. Melakukan itu berarti ada unsur kesengajaan. Kasaba yaksibu. Ya. Nah, jadi kita itu punya istilahnya al-kasb, usaha. Nah, usaha kita ini apakah dalam istilahnya itu yu'athir itu memberi bekas, kalau bahasa Martapura, memberi bekas atau tidak. Jadi begini, misalnya kita belajar, itu namanya kasabah, berusaha tak? Pastilah kita pintar, pastilah kita paham. Tidak, ya, karena Nabi SAW bersabda, innama ana qasim, Allahu, yang memberi itu yu'ti, mu'ti itu Allah. Ya. Nabi hanya berusaha, satu ya. Yang kedua, lalu apakah karena tadi usaha kita itu tidak berkonsekuensi pasti, kemudian kita tidak berusaha? Nah, konsep Islam itu wasatan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Antara, dalam teologi itu ada istilah sekte aliran Jabariyah. Apa Jabariyah ini? Fatalisme. Apa nih fatalisme ini? Jabariyah, Jabar. Nah, nanti ahlu sunnah berada di tengah-tengah dua kutub ekstrim ini. Jabariyah apa Jabariyah kira-kira? Usaha. Meninggalkan usaha, berusaha. Menjauh Allah masuk surga, sembahyang nggak ada lah. Jabariyah pasrah. Di seberangnya apa? Kalau kita berusaha, Allah wajib bila kita beramal wajib masuk surga. Ada nggak kewajiban? Misalnya kita ini beramal, wajib Allah masukkan kita dalam surga. Otoritas Allah. Makanya dalam hadis arba'in itu, coba apa tuh? Hatta bainahu wa bainahu zira'. Ada ahli surga nih, tapi orang ini ditulis sebagai ahli neraka. Meskipun antara jarak dia dengan surga itu bainahu wa bainahu zira', tapi Allah akan jadikan asbab dia ini ahli neraka. Itu kekuasaan Allah, otoritas Allah. Sebaliknya ada orang yang ahli neraka, ahli surga. Oh, pekerjaan ya'malu bi'amali ahli nar. Oh, terus. Tapi nanti Allah jadikan sebab dia masuk surga. Ini dalam rangka apa, Bapak Ibu? Agar kita tidak pernah sombong. Kita nih sekarang baik. Siapa yang tahu akhir kita? Tidak tahu. Yang buruk pun sekarang nggak tahu kita. Sangat mungkin Allah balikkan hatinya. Makanya hati itu dina sumyal qalbu litaqallubihi. Karena hati itu berubah-ubah. Allahumma, kita berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit ala dinika wa ala siratika surga husnul khatimah. Jadi Islam di mana? Dalam agama saja ada agama yang Yahudi itu temperamennya keras. Nabi Yahudi ini siapa? Nabi siapa? Nabi Musa. Fawakazahu Musa, tempeleng Musa, mati orang. Musa keras lah. Ketika Nabi Harun bermasalah, ditarik, takhud li rahyati wa rasi ya ibna akhi ya ibna ummah, ditarik tuh keras. Nabi siapa tadi? Nabi siapa tadi? Nabinya Yahudi? Nabi Isa. Ajarannya keras tuh. Kalau Nabi Musa tuh kalau bermasalah diapain? Waqtulu anfusakum. Bunuh. Ya kan? Nabi Isa ajaran kelemah lembutan. Apabila pipi kananmu ditempeleng, maka serahkan pipi kiri. Apabila kamu dituduh, difitnah, disakiti, berikan bunga lengkap dengan pot-potnya. Ajaran Nabi Isa kan coba disiksa, kesantunan. Islam berada di tengah-tengah. Bagaimana agama Islam? Muhammadur Rasulullah walladzi nama'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Keras dengan ruhama, asyidda'u 'alal kuffar. Keras ketika memang dibutuhkan keras. Nabi itu jangan kira santun. Santun. Maksudnya jangan kira lebay Nabi itu. Santun terus enggak. Nabi marah apa tidak?
marah Nabi. Dan asal pian tahu, Nabi itu kalau berperang, sahabat itu berlindung kepada Nabi. Jangan dikira Nabi itu di belakang. Idza hamiyal watis, bila perang berkecamuk, sahabat itu berlindung di belakang Nabi. Ada Nabi duluan. Bahasa jalannya jagau Nabi ini. Kita kan sering melihat tuh Nabi dari sisi santun. Nabi sangat santun. Nah, itulah sosok ideal Nabi tadi, sosok ideal Islam tadi. Jadi kalau misalnya, kan ketahuan tuh, sahabat meriwayatkan kalau Nabi itu marah tuh ketahuan tuh. Ya. Nah, jadi jangan dipakai la taghdab lakal jannah. Lain pasal. Jadi hadis itu harus dipahami sesuai dengan kondisinya. Itu. Kenapa jadi pian Ustaz marah-marah? Pian masuk neraka katanya marah-marah ini. La taghdab, ada hadisnya la taghdab lakal jannah. Masya Allah. Nah, jadi terkait tadi dari kata kasaba, nanti ada istilah al-kasbu dalam istilah teologi itu. Jadi Islam ini apa? Islam ini kita diperintahkan untuk berusaha maksimal. Belajar maksimal. Anda belajar, Anda mengerahkan seluruh waktu Anda, kata Syahzad. Ilmu itu tidak memberikan apa-apa, kecuali sedikit. Apalagi kada. Ya. Nah, maka konsep Islam bagaimana? Antara dua kutub, Jabariyah, satunya Qadariyah. Jabariyah, Qadariyah. Ada Ahlus Sunnah. Maka Ahlus Sunnah ini apa? Kita diwajibkan berusaha. Wajib usaha. Tapi kita pun punya keyakinan bahwasanya usaha kita ini Allah. Sederhananya nas yudabbir, Allah yuqaddir. Tapi kita takdir juga kalau mau jadi pintar-pintar ayo belajar guring aja kita di kamar. Enggak. Maka sederhananya konsepnya adalah satu, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita melihat kata fa, nah kan nanti kita bahas dalam nahwu itu kan membantu salah satunya tool media untuk memahami Al-Qur'an, Al-Hadis, bahasa Arab secara umum. Fa idza azamta, apabila engkau telah berazam, usaha maksimal nih. Fa. Berarti apa dulu dilakukan nih? Usaha maksimal dulu. Segala, misalnya biar mau ke Mesir, belajar, biar sembahyang, biar. Maka saya bilang kenapa saya pengen mengajak kita sembahyang, mendekat kepada Allah. Sekarang yang menentukan, mentakdirkan itu siapa? Ya Allah. Kalau kita, Allah sudah bilang, "Waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari mengingat aku? Mengingat Allah ini seperti apa? Ya salat, ya berwirid, ya salat jamaah, ya salat di al-waktu. Ya tak? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka dia hidupnya akan susah. Allah masih tahu. Nah, kita pilih kan? Kita memilih hidup susah apa hidup senang? Kalau hidup senang berarti mafhum mukhalafah, dekati Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Mengingat Allah tuh hati senang. Hati tenang. Mau galau kita di aduh galau, ya kita sendiri yang bikin galau sebenarnya. Maksiat tadi menarik kegalauan. Nah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Solusi ekonomi. Ya. Solusi terhadap permasalahan kita. Apa? Ittaqillah. Nah, dalam hadis yang lain dikatakan ketika hadis seorang sahabat yang memarkir mobilnya, ada mobil memang, memakai ontanya. Ya tak? Apa kata sahabat? Kata Nabi, kada diikat, kata ontak, kada dikunci stang kan? Ada dirantai kan? Kan gitu tuh, ya tak? Safety. Maka kata sahabat, la tawakal. Istilah ada tawakal, ada tawakul. Wakala ya tawakal, tawakulan. Tawakul ini berpasrah total akan jelas tanpa usaha. Tawakul. Tawakul itu pian hendak ujian, harus belajar kan? Punya pintar, punya dapat ranking, ya tak? Tawakul. Maka apa arahan Nabi? Iqilha. Kalau di sini pakai waw, iqilha wa tawakkal. Iqilha apa artinya? Akala yaqilu, akala. Diikat tuh ontak, dikunci itu setang, dikunci bahu. Oh, kasihan bahu dikunci. Wa tawakkal. Waw ini lil apa? Berarti dua-duanya dilakukan. Usaha maksimal, ikhtiar maksimal. Iqilha wa tawakkal.
dan berpasrahlah kepada, tawakal kepada. Kalau toh hilang juga, takdir itu. Ya kan? Nah, kalau kita punya keyakinan seperti itu, maka hidup kita tenang. Kemarin saya dapat, tapi ini khusus untuk pian aja ya. Ini disalahpahami bisa juga ini. Jadi suatu saat Abu Yahya Hasan ini, kalau pian kenal Ustaz Ismail Ayub. Ismail Ayub ini orang dekat Abu Yahya Hasan. Beliau ini PNS dulu. Akhirnya ikut Abu Yahya Hasan, udah tua. Dan orang pertama, orang awal. Ketika Abu Yahya Hasan bilang, haula'i kasratul mukhalafah. Ketika itu santri darwa 500 ya. Maka Abu Yahya Hasan berkata kepada Ustaz Ismail, haula'i kasratul mukhalafah. Mereka ini banyak melanggar santri. Tidak ada Abu Yahya itu memerintahkan. Nah ini contoh ya, tidak diperintahkan tapi Abu Yahya Ustaz Hasan, Ustaz Ismail langsung ngeh gitu. Maka kata saya nggak tahu, Ustaz lain posting ada gambar Ustaz Ismail apa di makam. Nah, maka apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Ustaz Ismail? Maka beliau di kantor, depan kantor gitu ya, pakai handuk katanya, duduk sama, memperhatikan anak-anak nih kalau ada yang melanggar. Mantuk tetap, gak ada, nunggu sampai beberapa hari ketahuan hujat urus itu. Kemudian dipanggil Abu Yahya Hasan, Ismail Ayub ya'ti al-maktab. Ismail Ayub ya'ti al-maktab. Lalu diarahkan Abu Yahya Hasan, raqibhu la taj'al mukhalafata auladika fi qalbika. Raqibhu, jangan. Ini saya ingin menyampaikan bahwasanya sekarang faktornya itu adalah Allah. Ya. Jangan sampai, kami ini juga demikian. Kami ini punya keyakinan, sehebat apapun aturan kami, pian pastilah patuh. Ini jangan disalahpahami, asik kita kada pojok melanggar, bukan itu. Ya. Melanggar aja pian, kada apa, proses tetap berjalan. Ya. Jadi kami mohon maaf. Ya. Jadi kata beliau, jangan sampai kita punya persepsi, anak ini bagus-bagus. Siapa tuh? Aku. Anak ini disiplin. Aku. Maka kadang ada saat gitu tuh. Kita pengen anak ini. Tapi kok anak ini melanggar? Padahal kita cinta melanggar. Kenapa? Agar kita punya keyakinan siapa? Bahwasanya yang memegang hidayah itu Allah. Kalau pengen beres-beres semua nih. Ini senang pengen dengar kisah ini ya Pak. Takdir sudah kata kau bang kami ini sering melanggar. Kenapa? Kalau takdir sudah catatan Allah itu pian nyusut menyangsi apa? Pian ada kekuatan juga. Bukan itu maksudnya. Tetapi kami kami berusaha maksimal. Hasilnya apakah kita punya kepastian ketika kami tegakkan aturan nih, kami sanksi pian nurut semua? Enggak. Karena siapa? Yang memegang hati siapa? Allah. Nah, jadi kami ini hanya berusaha berikhtiar. Hasilnya kami tidak tahu. Tapi kami wajib berusaha. Ya kan? Bukan terserah aja. Bukannya doakan aja, bukannya mudahan. Tapi raqibhum wad'u lahu. Doakan mereka. Jadi dua. Maka doa itu kami membutuhkan doa itu. Ya. Doa Ustaz, mudah-mudahan keluarga besar masa diberikan kuat. Kami membutuhkan doa karena doa itu kekuatan. Duit demikian juga semua doa. Ya. Ustaz sangat meyakini ini kekuatan doa. Mazhab ini kekuatan doa. Makanya jangan pian anggap setelah sholat itu biasa-biasa, itu kekuatan. Ya. Hingga orang masuk itu kekuatan juga. Nah, jadi kita tadi terkait kasabah tadi, ya, kita wajib berusaha dan wajib berpasrah kepada Allah. Bahwa segala sesuatu itu Allah lah penentunya. Ujar Allah, "Ini andai saya punya kekuatan nih, misalnya nih, saya punya kekuatan nih, tak ludahi pian, misalnya ketika saya ludahi pian pintar semua, alim semua, tak ludahi pian satu-satu. Tuh, selesai. Alim lah. Tapi kok kenapa nih ada, justru kadang saya senang tuh. Dan kadang muyak juga. Kalau ngajar di kelas D itu, pokoknya biji lah dia memahami. Itu usaha. Dia berusaha, kita pun berusaha. Ulangi lagi sampai 3 kali, 4 kali. Nggak ada Imam Syafi'i alim, kurang alim apa Imam Syafi'i? Ada salah satu murid beliau siapa namanya?
Ar-Rabi', Imam Rabi'. Dijelaskan berpuluh-puluh kali sudah di majelis ulum nih, kada paham juga. Dibawa ke rumah privat, kada paham juga. Tapi Imam Syafi'i mencintai Imam Rabi'. Jadi kalau misalnya pian belum paham, ya kada ada masalah. Berusaha tapi nya ulun nih kayak Imam Rabi' kayaknya kada paham, biar aja kada paham. Bukan. Ya, jadi tadi kita jangan sampai pian salah. Kami hendak memintarkan pian, makanya tadi lomba menulis, lomba, pokoknya hendak hebat Tuhan pian nih. Dan kalau pian sama seperti kami, berarti kami gagal. Kira-kira. Kalau saya pengen cari, Ustadz ini banyak juga salahnya. Memang, kalau saya pengen cari, sangat mungkin pian lebih baik dari kami sekarang. Tapi bukan pian melihatin, Ustadznya masbuk juga, Ustadznya terlambat juga, Ustadznya menyuruh aja juga. Coba pian perhatikan Nabi Musa dan Nabi Khidir, apa yang terjadi? Pecah kongsi kan? Nabi Musa apa yang terjadi? Kata Nabi Khidir, lan tastati'a ma'iyya sabra. Nah, tuhibbil khubra. Coba dulu. Baru pertama, laqiya ghulaman faqatalah. Aqatalta nafsan zakiyatan. Tapi pian jangan juga kalau ada ustaz nyeleneh misalnya ini Nabi, kayaknya ustaznya Nabi Khidir nih, Masya Allah. Jangan. Ya pian udah mundur teratur aja. Ya, apalagi ustazah misalnya karena ada tuh banyak kasus pelecehan seksual, bukan pelecehan, pemerkosaan bah. Oknum kiai, oknum ustaz ini manusia juga. Makanya saya akan menjaga jarak. Apalagi pian sama-sama, jangankan pian Nabi tuh. Nabi Yusuf, walaqad hamad bihi wa hamma biha laula arra burhana rabbi. Jadi kita jangan coba-coba, nih iman kuat aja saya. Berapa aman aja. Ternyata itu dalam teori. Iman kuat, Imran yang enggak kuat. Ternyata dalam teori psikologi, dulu ada Ibu Zuhro, sempat ya? Satu wafat sempat ya? Nggak sempat juga, Masya Allah. Beliau konseling, psikolog dan konseling. Kata beliau, dalam teorinya itu, apabila laki dan perempuan itu berduaan dalam waktu yang lama, terus menerus intan, itu ada strumnya. Itu bukan teori agama ternyata. Ya, nah makanya kita menjaga batasan tadi. Alham wal maut, ipar. Kan ada film baru, ipar adalah itu hadis Nabi, bro. Ipar kan, nah biar makanya kita kan ada mahram, batasan-batasan yang harus kita jaga. Nah, apalagi Ustaz meskipun kami menganggap sebagai anak sendiri, kode papa kepiannya anak ulun juga. Dan itu saya sering membaca gitu. Kenapa asalnya? Jadi santriwatinya ini kadang pasrah juga. Pasrah. Oh ini Ustaz saya. Jangan pian kira Ustaz tuh banyak kan viral tuh. Tuha-tuha apa namanya. Tidak salah sih sebenarnya dalam artian misalnya dan itu saya pernah menemukan secara langsung. Nah, jadi kasab, kembali ke konsep kasab tadi, kita ini berusaha maksimal, berikhtiar maksimal, berpasrah maksimal, doa, pokoknya langitkan doa ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan